Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Berjumpa lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan pembahasan beberapa soal yang ada di buku pena. Sekarang kita membahas soal yang ada di subtema 3 tentang bersyukur atas keberagaman. Pada pembelajaran kali ini kita mempelajari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setelah kita mempelajari anak-anak, maka selanjutnya tugas kita adalah mengerjakan soal Ayo Berlatih halaman 52. Nah, di sini kita diminta untuk mendengarkan teks ya. Mendengarkan teks yang dibacakan oleh guru yang berjudul Gado-Gado. Nah, lampiran teks ini bisa kita lihat di halaman 246. Nah, di sini teks 1 ada teks Gado-Gado salad segar dengan siraman saus kacang khas Betawi. Nah, ini anak-anak baca dulu. Kemudian maka selanjutnya kita dapat mengisi soal Ayo Berlatih halaman 52. Nah, anak-anakku, di sini disediakan ada beberapa bagian. Ada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Kemudian disiapkan beberapa kolom. Di sini gagasan pokok 1, kemudian gagasan pendukung ada sebanyak 3. Namun tergantung dari teks yang dibacakan oleh guru tadi, gagasan pendukung tidak harus tiga-tiganya diisi. Jadi tergantung dari paragraf yang ada yang berjudul Gado-Gado salad segar dengan siraman saus kacang. Kalau di paragraf 1 hanya terdapat 1 buah gagasan pendukung, maka cukup diisi 1 saja. Ketika di paragraf 2 ternyata ada 3 gagasan pendukung, maka diisi semua. Atau mungkin nanti ketika di paragraf 3 terdapat 2 gagasan pendukung, maka diisi cukup 2 saja. Oke, selanjutnya saya akan bantu anak-anak untuk menyelesaikan Ayo Berlatih halaman 52 ini. Dari teks halaman 246, maka dapat kita simpulkan bahwa gagasan pokok ini diambil dari kalimat utama di paragraf 1, anak-anak. Gagasan pokoknya apa? Gagasan pokoknya untuk di paragraf 1 adalah, ayo dicatat anak-anak, di sini diisi. Gagasan pokoknya di paragraf 1 adalah gado-gado adalah makanan khas Indonesia. Ya. Kemudian ternyata setelah dibaca anak-anak paragraf 1 hanya terdapat 2 gagasan pendukung. Ya. Gagasan pendukung yang pertama adalah pengertian gado-gado. Nah, diisi pengertian gado-gado. Kemudian gagasan pendukung yang kedua adalah cara penyajian gado-gado. Nah, sisa 1 tidak perlu diisi karena kita tidak menemukan gagasan pendukung selain 2 yang kita temukan di paragraf 1. Oke, selanjutnya kita ke paragraf 2. Setelah kita baca paragraf 2, kita mendapatkan gagasan pokok. Ayo ditulis. Gagasan pokok di paragraf kedua adalah makanan mirip dengan gado-gado. Nah, ditulis di sini makanan mirip dengan gado-gado. Nah, kemudian gagasan pendukungnya kita hanya menemukan 2. Yang pertama adalah
Perbedaan gado-gado dengan lotek atau pecel. Ditulis di sini ya. Kemudian gagasan pendukung yang kedua adalah kelebihan gado-gado dibandingkan pecel. Nah, selanjutnya kita ke paragraf 3. Paragraf 3 kita menemukan gagasan pokok. Ditulis, gado-gado adalah makanan asli suku Betawi. Nah, sudah. Ternyata setelah kita baca anak-anak, kita hanya mendapatkan satu gagasan pendukung di paragraf 3, yaitu asal usul nama gado-gado. Ya, ditulis di sini ya. Asal usul nama gado-gado. Oke, anak-anak, kita sudah menyelesaikan halaman 52. Selanjutnya kita ke halaman 55 ya. Kita ke halaman 55. Coba diperhatikan anak-anak. Setelah kita mempelajari bersama Bapak Ibu guru muatan IPA KD 3.6 dan 4.6, maka kita selanjutnya menyelesaikan ayo berlatih halaman 55. Baik, mari anak-anak. 1. Kelompokkan benda-benda berikut yang dapat memantulkan dan menyerap bunyi. Nah, di sini ada kolom. Di sini anak-anak bisa tuliskan kelompok benda-benda yang memantulkan bunyi. Nah, kemudian di sini benda-benda yang dapat menyerap bunyi dari beberapa benda yang sudah disajikan di sini. Oke, dari sini maka kita dapatkan benda-benda yang dapat memantulkan bunyi adalah, ayo ditulis, memantulkan bunyi itu adalah yang pertama sendok aluminium ya, karena bendanya keras. Nah, cirinya itu anak-anak, kalau bendanya keras itu dapat memantulkan bunyi. Selanjutnya dinding beton. Nah, masuk sini ya, memantulkan bunyi, dinding beton. Kemudian ada batu besar. Nah, batu besar. Kemudian batang besi ya. Kemudian cermin. Ya, cermin. Selanjutnya yang terakhir adalah piring kaca. Nah, benda-benda padat itu dapat memantulkan bunyi anak-anak. Jadi benda-benda tadi yang disebutkan itu masuk di kolom yang dapat memantulkan bunyi. Selanjutnya untuk kolom benda yang menyerap bunyi, maka kita cari di sini selain benda yang dapat memantulkan bunyi tadi, yaitu ditulis dinding triplek. Nah, dinding triplek itu dapat menyerap bunyi karena terdapat rongga-rongga di dalam triplek tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah karpet ya. Karpet itu tidak dapat memantulkan bunyi tetapi menyerap bunyi. Selanjutnya adalah kain wol ya, kain wol. Kemudian busa kasur. Nah, ditulis di sini. Selanjutnya kardus. Kemudian yang terakhir adalah gabus. Nah, oke anak-anak, selanjutnya kita ke nomor 2. Manakah dari kedua benda di samping yang dapat memantulkan bunyi? Berikan alasanmu. Oke, anak-anak, di sini ada yang pertama adalah gambar batu bata. Kemudian yang kedua adalah busa. Nah, oke, pertanyaannya adalah manakah dari kedua benda di samping yang dapat memantulkan bunyi? Jawabannya adalah yang A, yaitu batu bata ya. Alasannya apa anak-anak? Dikarenakan ditulis dikarenakan
batu bata termasuk benda keras dan padat dibandingkan dengan busa ya. Jadi itu. Oke anak-anak, sudah 10 menit kita menyelesaikan halaman 52 dan 55. Oke, cukup sekian anak-anak. Video selanjutnya pembahasan akan kita sampaikan lagi di video selanjutnya. Oke, selamat belajar anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.